Episode 10, Tidak Pernah Lupa. Nathan berjalan mendekati Nita dan berdiri di sampingnya, menatap sang mantan kekasih Sylvia, kemudian beralih menatap Azam yang sudah menundukkan pandangannya. Ngomong-ngomong, soal hubungan Nathan dengan Sylvia saat ini memang sudah kandas karena Nathan tetap bersikukuh memutuskan hubungan mereka. Nita sangat tidak suka berada di situasi seperti ini, dikelilingi oleh orang-orang yang membuatnya muak. Sepertinya dia harus refreshing agar otak dan tubuhnya segar kembali. Nita, apa benar yang dikatakan oleh Azam bahwa kamu adalah mantan kekasihnya? Tanya Nathan dengan raut wajah yang tidak suka. Azam yang mendengar namanya disebut oleh atasannya itu langsung mendongak menatap Nathan dengan heran. Apakah atasannya itu begitu tertarik dengan kisah masa lalunya? Nita begitu malas menanggapi pertanyaan Nathan, apalagi melihat wajah keheranan dari Azam yang membuatnya ingin sekali menonjok wajah pria itu. Maaf, saya masih banyak pekerjaan dan tidak penting untuk menjawab pertanyaan Anda. Jawab Nita kemudian berbalik pergi. Tetapi Nathan langsung menahan lengannya dan hal itu tentu saja membuat Sylvia dan Azam sedikit terkejut. Pasalnya, hal seperti itu belum pernah terjadi. Nathan bukan pria yang mudah dekat dengan seorang wanita, apalagi mereka belum begitu akrab. Aku hanya tanya, Ta, apa susahnya untuk menjawab? Tanya Nathan dengan raut wajah yang sudah semakin kesal. Dia benar-benar harus memastikan bahwa mantan istri dan asistennya tidak pernah ada hubungan. Entah kenapa Nathan sangat tidak suka melihat Nita dekat dengan pria lain, meskipun itu hanya masa lalunya. Nita menarik tangannya dari genggaman tangan Nathan. Sedangkan Azam, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya penasaran. Ingin sekali pria itu bertanya kepada atasannya, tetapi dia tidak memiliki keberanian. Nita melirik ke arah Azam dan Sylvia. Kemudian dia menatap Nathan dengan tatapan tajam. Sungguh dia merasa sangat kesal setengah mati dengan situasi ini. Ralat, kesal dengan kedua pria ini. Kalau dia mengaku sebagai mantan pacarnya Azam, Nita tidak ingin pria itu menjadi besar kepala. Tapi sepertinya semuanya sudah terlanjur rumit. Sesekali saja dia masuk ke dalam permainan ini, hitung-hitung untuk membalas rasa sakit hatinya dulu saat dikhianati oleh Azam. Bahkan pria itu mungkin saja tidak tahu kalau sebenarnya keputusannya untuk mengakhiri hubungan mereka karena mengetahui perselingkuhan Azam dengan sahabat baiknya sendiri. Ya, dia adalah mantan pacar saya, dan dia telah mengkhianati saya dengan salah satu sahabat saya. Jadi, jangan bertanya kenapa saya bisa putus dengannya. Dan tolong, Bapak Nathan, setelah ini jangan bertanya hal pribadi saya lagi, karena kita bukan siapa-siapa. Ucap Nita. Azam terkejut saat Nita mengatakan hal itu. Ternyata dia selama ini tahu bahwa Azam telah bermain di belakang Nita dengan sahabatnya sendiri. Dan hal itulah yang menyebabkan Nita pergi meninggalkannya. Padahal setahu Azam, Nita memutuskannya karena sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dan menikah dengan pria tersebut. Tetapi sejauh ini Azam tidak pernah tahu siapa pria yang telah menikah dengan Nita. Sial! Aku kesal sekali! Seru Nita saat sudah berada di dalam mobil Rara. Kenapa sih? Dari tadi kayak orang kehabisan kemenyan. Nanti aku beliin tuh dupa dengan wangi 7 rupa, biar waras kembali. Ucap Rara tertawa. Dikira aku kuntilanak apa? Pakai kemenyan dan dupa segala. Yang ada hidupku ini sial terus. Kamu harus nyariin aku air dari 7 sendang yang ada di Pulau Jawa ini, biar hilang tuh sialku. Rara semakin tergelak mendengar ocehan sang adik yang sejak tadi mengomel tidak berhenti. Udah deh, daripada mikirin mantan, mending kita nanti malam main ke kafetaria, tempatnya temanku. Di sana nanti kita bisa cuci mata, banyak cowok-cowok ganteng loh.
Nita menoleh menatap Rara sambil tersenyum mengejek. Ra, aku tuh bosan lihat cowok ganteng. Mereka bagaikan musibah di hidupku. Tuh, dari tadi ponselku getar terus. Kamu tahu siapa yang neror aku? Tanya Nita. Pasti si mantan. No, no, no. Kamu salah. Jawab Nita. Lalu, siapa? Kekasihnya mantan suamiku. Dia kepo banget karena tadi Nathan sok-sokan gitu. Sok peduli, sok perhatian. Dasar cowok gak jelas. Gini nih akibatnya. Sylvia jadi kepo setengah mati. Jawab Nita. Rara melirik Nita setelah mendengar penjelasannya. Sebenarnya dia mulai curiga dengan Nathan. Apa yang diinginkan pria itu dengan selalu mencampuri dan selalu ingin tahu tentang Nita. Nit, menurut aku Nathan itu sebenarnya punya perasaan sama lo. Ucap Rara membuat Nita langsung menoleh. Maksudnya? Rara menghela nafas. Apakah dia harus menceritakan semuanya pada Nita tentang Nathan yang selama ini selalu mencarinya dan mengatakan menyesal dan ingin meminta maaf? 5 tahun yang lalu, mantan suami Nita itu memang selalu meminta alamat Nita yang berada di luar negeri, tetapi Rara tidak pernah memberikannya. Nit, sebenarnya Nathan sejak dulu selalu nyariin kamu. Dia tidak pernah melupakanmu begitu saja. Ucap Rara membuat Nita terkejut. Bersambung.